The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible. Shalom. Oke, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Pasti luar biasa ya, pasti baik, pasti sehat. Siapa yang siap memuji nama Tuhan hari ini? Oke, semuanya sudah siap ya. Tapi alangkah lebih indahnya, abang mau lihat dulu semangatnya adik-adik. Coba tangannya di kepala dulu semuanya. Boleh? Abang-abang kakak pemain musik juga boleh. Tapi gini semuanya. Jadi kalau abang bilang Jesus, harus bilang yes, yes, yes. Sekali lagi, Jesus. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Sekali lagi, Jesus. Yes, yes, yes. Oke, kalau Jesusnya semangat, berarti adik-adik juga harus mengatakan kepada iblis dan gak mengganggu sekolah minggu. Iblis, sekali lagi, iblis, iblis. Oke, tadi sudah abang sapa. Abang juga mau sapa dulu buat abang kakak guru sekolah minggu. Hari ini kita bergantian. Minggu lalu ada Kak Arta Tambunan yang sebagai song leader, sekarang gantian. Ada Bang Fendi yang song leader, dibantu sama Kak Devi Sitorus. Ada juga Kak Siska Simakan Song. Dan tak lupa juga ada lagi yang berganti hari ini. Pemain musik kita berganti sekarang, ada Abang Samosir. Dan ada juga nih yang berganti lagi, ada Bang Sintong Simombi. Oke, sudah siap semuanya dari sekolah minggu? Oke, kalau sudah siap, sebelum itu kita saat teduh terlebih dahulu. Abang persilakan adik di sekolah minggu untuk saat teduh berdoa dimulai. Amin. Oke, ada di sekolah minggu yang di rumah sudah wajah ceria, wajah senang. Abang undang adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga, semua sudah siap untuk bangkit berdiri. Siap-siap semuanya. Yuk, siap semuanya. 1, 2, 3. Yuk, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Oke, kalau semua sudah bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang pertama dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Judulnya I Love You Jesus. Sudah siap abang kakak? Oke, sudah siap. Yuk kita bernyanyi dari I Love You Jesus. Oke, ada di sekolah dulu. Bisa ikuti gerakan Denny dan Narsis ya. Siap-siap ya. Boleh sambil tepuk tangan juga. Oke,
Ada di sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita berdoa, tolong pimpin doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk pagi yang penuh dengan sukacita ini Bapak, di mana Tuhan masih mempertemukan kami Bapak di sini melalui ibadah online kami Bapak, bersama dengan adik-adik kami sekolah minggu Haleluya Bapak. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapak, hingga sampai selesai nanti Bapak. Apapun yang disampaikan juga Bapak pada ibadah hari ini bermanfaat dan berguna buat adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami serahkan ibadah kami hari ini hingga akhir nanti Bapak ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, ada di sekolah minggu tadi sudah bernyanyi, kita sudah semangat. Oke, ada yang tahu nggak? Allah itu besar nggak? Oke, tahu kan kalau Allah itu besar? Nah, kalau tahu Allah itu besar, kita bernyanyi lagu yang kedua, judulnya Allahku besar, kuat dan perkasa. Ada di sekolah minggu kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan, kita ikuti gerakannya dari Kak Siska dan Kak Devi. Yuk kita bernyanyi. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, kakak di sini mau tanya nih, siapakah di sini adik-adik sekolah minggu yang sudah hafal ayat hafalannya? Adik-adik sekolah minggu, mari kita melihat cuplikan dari ayat hafalan adik-adik sekolah minggu yang minggu lalu ya, yang dari kitab Mazmur 103 ayat 1. Shalom. 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 Nama saya Rafael Simanjunta. Dari Sitorus. Anaknya Sintua HFM Simanjunta. Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhanku hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai genap batinku. Isu amal pendeta, isu kakak di sekolah minggu, isu teman-teman, dadah sampai jumpa. Wow, bagus banget ya ayat hafalannya adik-adik sekolah minggu. Kakak kasih jempol nih. Wow, malah dua dan malah angkat sama kaki. Tapi kakinya nggak kelihatan. Oh iya, adik-adik sekolah minggu, kakak ingatkan kembali untuk ayat hafalannya dicatat ya adik-adik sekolah minggu yang terdapat di kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya
Sintong, Bang Tamrin, Bang Jojo, Kak Siska, Kak Jesse, Kak Arta, Kak Devi, dan juga Kak Rebecca. Kakak nyanyi kembali untuk ayat hafalannya ya, yang terdapat di 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, kakak harap untuk minggu depan adik-adik sekolah minggu lebih giat lagi ya untuk menghafal ayat hafalannya dan lebih banyak lagi untuk menghafalnya dari minggu yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik sekolah itu sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Abang Pendeta. Oleh sebab itu, Abang undang adik-adik untuk siapkan hati dan pikirannya. Kita akan bernyanyi dengan judul Badai Topan Dunia. Kita bernyanyi. Boleh pakai tepuk tangan juga di rumah, nggak apa-apa. Adik-adik sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita pada kebaktian kita pada hari ini, yuk kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adikku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan Abang sampaikan kepada kita pada hari ini tertulis dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Ayo, bagi yang belum membuka Alkitab, bagi yang belum ada Alkitab di depannya, diambil dulu Alkitabnya. Abang tunggu sekarang. Sudah? Baik, kalau sudah di tangan adik-adikku sekolah minggu Alkitabnya, kita buka sekali lagi dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Abang akan bacakan dan mari kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Judulnya Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itu cerita firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernah tidak melihat hujan yang sangat deras? Siapa yang pernah? Coba tunjuk tangan. Kalau ada hujan yang sangat deras, lalu ada angin kencang, lalu misalnya kalau ketika hujan deras itu ada angin kencang, kita melihat pohon-pohon itu bergoyang-goyang, lalu pohon itu sepertinya mau tumbang, sepertinya mau roboh. Siapa yang gak takut? Wah, pasti anak-anakku sekolah minggu akan mengatakan kepada orang tuanya atau mengatakan kepada abang dan kakaknya, "Wih Pak, pohonnya mau tumbang, anginnya kencang sekali, hujannya deras sekali. Gimana ini ya?" Amang yakin adik-adikku sekolah minggu HKBP Lontar, ketika kita melihat angin yang kencang, kita pasti takut. Kita pasti akan berusaha untuk menghindarinya. Itu yang kita dengarkan, itu yang akan kita lihat dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Apa itu? Tadi kan sudah menceritakan, sudah membacakan kepada anak-anakku sekolah minggu dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dikatakan begini ceritanya. Pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke belakang, ke seberang." Ketika Yesus bertolak ke seberang bersama-sama dengan muridnya, mereka tidak naik mobil, mereka tidak naik sepeda motor, mereka tidak naik pesawat, mereka tidak naik kereta api, tapi mereka harus menaiki perahu untuk menyeberangi danau pada waktu itu. Nah, adik-adikku sekolah minggu, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan ada beberapa kapal lain juga yang menyertai perjalanan Yesus, Yesus tertidur. Barangkali Yesus sudah letih, barangkali Yesus sudah capek, lalu dia tertidur di satu tempat yang berada di kapal itu. Lalu ketika murid-muridnya itu sedang berada di dalam perahu itu, tiba-tiba dikatakan, "Datanglah angin yang sangat dahsyat, datanglah taupan yang sangat dahsyat." Lalu ombak itu pun semakin besar dan akhirnya air yang ada yang di laut itu pun mulai masuk ke dalam perahu tersebut. Wah, siapa yang gak takut kalau tiba-tiba kita naik kapal, ketika kita misalnya naik perahu, ada air masuk ke dalam perahu kita atau ke dalam kapal kita, pasti kita akan ketakutan, pasti kita akan mau menangis, wah kami akan tenggelam. Lalu apa kata murid-muridnya? Coba Amang baca dulu dalam ayat yang ke-38 sekali lagi anak-anakku. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka takut, mereka cemas, mereka mulai gentar. Jangan-jangan nanti kami tenggelam. Lalu mereka tadi berjumpa Yesus, lalu mereka berkata kepada Yesus, "Apakah engkau guru tidak peduli kepada kami kalau kita ini mau binasa?" Apakah Yesus marah? Ya enggak, dia enggak marah pertama dulu. Tapi dia
dalam ayat yang ke-39 dikatakan ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Apa yang terjadi adikku sekolah minggu? Dikatakan di ayat di firman Tuhan, lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, yang pertama Amang mau sampaikan kepada anak-anakku sekolah minggu HKB Delontar, bahwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus itu berkata kepada danau yang tadinya ada taupan, berkata kepada danau yang tadinya air itu sudah mulai masuk ke dalam perahu, lalu ketika Yesus berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, ketika danau itu kemudian tenang, Amang mau katakan kepada anak-anakku, kenapa Yesus dapat melakukan itu? Jawabnya, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Karena Dia Tuhan yang memiliki langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalam dunia ini. Yesus Tuhan kita itu berkuasa, tidak ada yang dapat melawan Dia, tidak ada yang dapat menandingi kekuatannya. Bahkan siapapun berada di bawah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amang mau katakan, Tuhan kita Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu adik-adikku sekolah minggu yang kedua dari firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada hari ini, kita belajar apa dikatakan tadi dalam ayat yang ke-40 itu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini dia anak-anakku sekolah minggu HKB Delontar. Siapa sini yang pernah takut? Waduh, pasti kita pernah takut, pasti kita pernah cemas. Apalagi sekarang ini, Amang ingat mulai tanggal 22, tanggal 29, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 12, lalu tanggal 19, lalu tanggal 6, dan sampai sekarang tanggal 3 Mei ini kita tidak bisa beribadah. Kenapa kita tidak bisa beribadah? Karena ada yang namanya virus corona. Wah, jangankan anak-anakku sekolah minggu takut, Amang aja pun pasti agak takut. Kenapa takut? Katanya virus corona ini, kalau ada yang batuk, kalau ada misalnya yang berdekatan, misalnya ada yang sakit, lalu berdekatan dengan orang lain, lalu ketika dia berbicara, nanti katanya virusnya bisa menular. Wah, itu sebabnya kita sekarang berada di rumah. Tapi Amang mau sampaikan kepada anak-anakku sekolah minggu HKB Delontar, kalaupun sekarang mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3 Mei ini kita tidak bisa beribadah, mulai dari akhir bulan Maret sampai dengan awal bulan Mei ini kita tidak bisa beribadah, kita tentu sudah rindu bersama-sama berjumpa di gereja HKB Delontar ini. Kita sudah tentu rindu bersama-sama untuk beribadah di gedung sekolah minggu yang ada di atas sana. Memang kita merasa sedih, tapi ini Amang mau sampaikan kepada anak-anakku sekolah minggu dan juga orang tua kita semua. Ketika pada waktu dulu Tuhan Yesus Tuhan kita itu mampu mengatakan kepada ombak, kepada taupan, diam, tenanglah, maka itu juga yang harus kita yakini. Tuhan kita Yesus Kristus itu pasti akan menyingkirkan itu virus corona, menghalau itu virus corona. Tapi dengan cara apa? Wah, jangan pula dibilang begini, aduh, percaya saja sama Tuhan, Tuhan pasti akan menghalau itu virus corona, menghardik atau menghilangkan virus corona itu. Kita percaya saja yang kalau begitu, kalau kita percaya sama Tuhan, gak usah kita takut. Gak begitu. Kita juga harus saling menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu adik-adikku sekolah minggu, sekali lagi dari cerita firman Tuhan pada hari ini, kita boleh belajar, serahkan seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Apa ketakutanmu? Apa yang membuat anak-anakku sekolah minggu sekarang takut?
cemas, dan bimbang. Kalau tadi murid-murid ini ketakutan mereka adalah mereka mau tenggelam di dalam perahu itu, di dalam kapal itu, sekarang jumpai Yesus, berdoa, minta tolong sama Tuhan Yesus. Dia yang akan menolong dan akan menguatkan Amang, menguatkan guru-guru sekolah minggu, menguatkan anak-anakku sekolah minggu, dan menguatkan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita harus percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang penuh kuasa, Tuhan yang mengatasi di atas segala-galanya. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik seperti Engkau, yang menghardik taufan, yang menghardik ombak, dan Engkau berkata, diam, tenanglah. Kemudian ombak dan taufan itu pun menjadi tenang dan tidak menunjukkan kekuasaannya lagi. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau Allah kami yang luar biasa, dan itu juga lah yang membuat murid-murid-Mu percaya kepadamu. Dan kami pada saat ini yang mendengarkan cerita firman-Mu, terutama anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar, kami semakin yakin dan percaya Engkau yang akan membuat kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tidak akan pernah takut. Tapi kami percaya Tuhan yang akan bersama-sama dan akan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu ini, yang walaupun sampai pada saat ini tidak bisa beribadah di gereja-Mu, di rumah-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan semangat dan sukacita kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, berkati juga orang tua kami, orang tua dan anak-anak-Mu sekolah minggu ini. Berikan mereka sukacita dan kekuatan untuk dapat mendidik, membesarkan dan membimbing anak-anak mereka supaya semakin percaya dan takut akan Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Halo adik sekolah minggu. Bagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta tadi? Semoga menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah ya. Ya, kakak mau tanya nih, kira-kira dari firman yang sudah disampaikan sama pendeta hari ini, apa yang kalian sudah dapatkan? Ya benar, kita harus percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dan kita juga tidak boleh takut, terlebih dalam kondisi kita seperti ini. Nah, oke, hari ini kakak mau kasih kalian challenge tambahan. Di sampingnya sudah dikasih sama Bang Jojo dan juga Kak Rebecca tadi. Oke, Bang, kira-kira kita mau kasih challenge apa ya, Bang ya? Oke, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ada challenge yaitu membuat sebuah poster yang bertemakan percaya kepada Tuhan dan jangan pernah takut. Oke, kira-kira apa ya kata yang harus dipersiapkan? Oke, kalau gitu kakak mau jelaskan. Pertama, silahkan adik-adik siapkan kertas. Di sini kakak punya kertas HVS. Kalau misalnya kalian punya kertas gambar, tak masalah, lebih bagus. Nah, ukurannya gimana kak? Boleh A4, boleh folio, boleh juga A3. Nah, kedua, silahkan kalian siapkan alat tulis. Untuk apa alat tulis itu? Untuk menggambar. Oke. Kemudian yang ketiga, silahkan disiapkan alat mewarnainya. Di sini kakak punya pensil warna. Kalau misalnya adik-adik punya krayon, kalian punya spidol warna, ataupun kalian punya cat air, nggak masalah. Itu lebih bagus. Kalian juga bisa mix, ya. Nah, kalau misalnya sudah ada yang tadi tuh Bang, kira-kira namanya poster, apakah cuma gambar ya Bang ya? Oke, tidak hanya gambar, dan aku harus disertakan dengan sebuah kata-kata ya adik-adik. Nah, kalau misalnya sudah dikasih gambar sama kata-kata, Bang Tamrin punya contohnya nggak kalau udah jadi? Oke, biar abang tunjukin. Contohnya seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk berfoto dengan hasil yang telah adik-adik buat ya.
Ya, kalau misalnya kalian sudah berfoto, silahkan kalian upload seperti minggu lalu. Nah, kalau misalnya sudah di-upload, jangan lupa di-tag ke kakak sama abang guru sekolah minggu. Kemarin sudah tahu kan masing-masing sosial medianya kakak sama abang guru sekolah minggunya. Kalau misalnya sudah di-tag, jangan lupa kalian bikin hashtag. Hashtagnya adalah HKBP tolak COVID-19. Kakak ulang ya. Hashtagnya adalah HKBP tolak COVID-19. Kak, kapan sih batas pengumpulannya? Batas pengumpulannya adalah hari Kamis besok, berbarengan dengan kalian mengupload ayat hafalan yang sudah kalian persiapkan. Oke. Kak, kalau misalnya bertanya gimana? Gimana nih Bang kalau ada pertanyaan Bang? Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya kepada Abang Tamrin dan juga Kak Atta. Atau kalian boleh tanya ke guru sekolah minggu lain sesuai dengan sektor kalian masing-masing. Oke. Sudah? Oke, kalau begitu kita berjumpa lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta tadi, coba deh dipahami, diresapi, dimengerti. Ada 3 poin yang memang harus dipahami tadi. Yang pertama itu jangan takut, yang kedua jangan khawatir, dan yang ketiga Tuhan itu pasti beserta sama kita. Kita sebelum akhiri ibadah hari ini, kita bernyanyi dari lagu yang terakhir, Bila Kau Keras Melanda Hidupmu. Nanti kalau ayat yang kedua abang ulang lagi, ada di sekolah minggu, abang ulang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Salam.
kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.